Dewa medis terkuat. Bab 655. Formasi itu hanya seujung rambut dari tanah. Bagian terakhir ini hampir dapat dikatakan telah meletakkan dasar bagi semua kemenangan. 7 pembunuhan. Wah! Yuan Hongdu. Termasuk dewa-dewa lain dan ratusan juta sura di bawah, semuanya akan berubah menjadi debu. Dan begitu mereka terbunuh, mereka hanya perlu berurusan dengan Xiao Chen. Di tanah, wajah semua orang sangat serius. Mungkinkah? Pada titik ini, apakah semuanya sudah berakhir? Kisah menggertakkan giginya. Tidak, waktunya hampir habis. Jika aku menyerah sekarang, maka tidak akan ada kesempatan untuk apapun. Xiao Chen masih menyendiri. Bahkan untuk Xiao Chen, Po Jun, Tan Lang, dan semua saudara di sini, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Memikirkan hal ini, sedikit tekad dan kegilaan muncul di matanya. Tuanku, saya pergi dulu. Begitu dia selesai bicara, dia menghentakkan kakinya dan bersiap menerjang maju. Jialuo terkejut. Kisha, apa yang ingin kamu lakukan? Dia pasti mencoba mengorbankan dirinya dan mengulur waktu dengan menghancurkan dirinya sendiri. Bajingan ini, dia sekarat. Dia sendiri tidak mau mati. Pada saat ini, entah itu Yuan Hongdu, Cheng Lingyun, atau Bos Tianyu, mereka semua sangat terkejut. Kisah benar-benar memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri demi mengulur waktu. Semangat pengorbanan diri ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka pikirkan atau rasakan sebelumnya. Inilah yang dilakukan Kisah untuk Xiao Chen. Xiao Chen benar-benar memiliki karisma yang membuat seorang kaisar dewa rela mengorbankan nyawanya untuknya. Pada saat ini, mereka bertiga tiba-tiba mendapat ilusi. Mereka akan baik-baik saja. Jika orang yang baik dan saleh dengan darah dan daging seperti itu dibunuh, maka dunia ini benar-benar dingin dan kejam. Pada saat mereka mengungkapkan pikiran ini, dua sinar cahaya tiba-tiba bersinar di depan Kisah. Po Jun, Tan Lang, kalian berdua sudah pulih. Pupil mata Kisah mengecil dan dia sangat gembira. Namun, mereka berdua berteriak keras. Semuanya, tutup mata kalian. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir segera menutup mata mereka. Hampir pada saat yang sama, cahaya ilahi yang menyilaukan melesat ke langit. Cahaya ilahi langsung menyinari formasi itu tanpa henti sedetik pun. Hanya satu gerakan, hanya satu saat. Kemudian, dari langit, terdengar suara, krek, yang keras. Saat berikutnya, penghalang ruang di atas seluruh pulau langit, bersama dengan formasi, langsung hancur. Lumayan. Dalam sekejap, semuanya runtuh. Beberapa kaisar dewa puncak, bersama dengan ratusan juta pembudidaya, dipaksa mundur ratusan meter oleh kekuatan besar ini. Tanda seru. Sangat kuat. Pupil mata para kaisar mengecil. Ketika cahaya berangsur-angsur menghilang, sosok berjas putih tiba-tiba muncul di depan semua orang. Pada saat ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan kegembiraan. Xiao Chen. Yang mengejutkan Kisah dan yang lainnya adalah Xiao Chen telah datang dan mereka diselamatkan. Dan yang mengejutkan beberapa kaisar adalah Xiao Chen telah datang dan mereka akhirnya bisa membunuh Xiao Chen. Xiao Chen, kamu hebat sekali. Kamu telah bersembunyi cukup lama dan akhirnya keluar. Xiao Chen. Dalam 5 tahun terakhir, kamu telah mencuri sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari Tuan. Hari ini, kami ingin kamu mengembalikan semuanya, termasuk pokok dan bunganya. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak acuh tak acuh, dan berkata, biarkan aku membayar kembali uang itu dengan bunga. Apakah kamu memiliki kualifikasi? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Xiao Chen, apakah kamu bercanda? Hanya kau. Siapapun dari kami lebih dari cukup untuk membunuhmu. Sekarang, beberapa kaisar telah berkumpul di sini, membunuhmu semudah mengambil sesuatu dari tas. Xiao Chen berkata dengan tenang. Kalau begitu, aku di sini. Jika kau ingin membunuhku, datang saja dan bunuh aku. Buat apa repot-repot bicara lagi? Semua orang sedikit mengernyit, lalu kaisar ke-8 mencibir. Bunuh saja dia kalau kau mau. Apa kau benar-benar pikir kami tidak berani? Sekarang, orang tua itu sudah pergi. Kali ini, tidak ada yang akan melindungimu. Kaisar lain segera menghentikannya dan berkata dengan tatapan tegas. Old Eight, hati-hati. Meskipun orang ini menyebalkan, dia cukup cakap. Jangan ceroboh, atau kamu akan menderita. Lagi pula, Old Four baru saja mati di tangannya. Hahaha. Kakak kelima,
jangan coba-coba meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri. Kakak keempat dibunuh olehnya murni karena kecerobohan. Lagi pula, meskipun dia membunuh kakak keempat pasti telah menyebabkan banyak trauma padanya. Aku akan memberitahumu bahwa membunuhnya semudah mengambil sesuatu dari tas untukku. Hei, aku pergi. Setelah berteriak keras, Kaisar ke-8 menghentakkan kakinya, dan puluhan formasi menyala di tempat. Begitu formasi itu keluar, energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat terkondensasi di tubuhnya, memungkinkan energinya mencapai puncaknya. Segera setelah itu, dia muncul di depan Xiao Chen dalam sekejap. Xiao Chen, mati. Sebelum tinju itu dilayangkan, kekuatan dahsyat telah menghancurkan kehampaan. Penghalang ruang angkasa itu benar-benar berubah menjadi puing-puing. Segera setelah itu, tinjunya, dengan kekuatan guntur, melesat langsung ke pangkal hidung Xiao Chen. Pukulan ini mengandung kekuatan aturan, petir, dan guntur, yang menyambar dengan liar. Pukulan itu tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk melarikan diri. Pukulan itu benar-benar mengunci ruang di sekitarnya. Namun, pada saat ini, Xiao Chen juga melancarkan pukulan. Pukulannya tidak semegah, mendominasi, atau secemerlang tinju Kaisar ke-8. Tinjunya hanya pukulan biasa. Begitu biasa sehingga Xiao Chen tampak tidak mengerahkan tenaga sama sekali. Faktanya, Xiao Chen memang tidak mengerahkan tenaga. Dia hanya menggunakan kurang dari 10% kekuatannya. Tapi, bahkan 1% kekuatan ini sangat kuat. Ketika kedua tinju itu bertabrakan, pukulan terkuat Kaisar ke-8, yang penuh dengan kekuatan aturan, langsung hancur di tempat. Tepatnya, itu adalah tinju Xiao Chen. Bahkan sebelum menyentuh tinjunya, tekanan yang terlalu kuat telah menyebabkan tinju Kaisar ke-8 tidak dapat menahannya, dan meledak hidup-hidup. Apa? Murid Kaisar ke-8 mengecil, dan senyuman di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi ngeri dan tidak percaya. Pada saat dia sedang linglung, tinju Xiao Chen terangkat dan menghantam lengannya inci demi inci. Lalu, tinjunya akhirnya mendarat di dadanya. Xiao Chen, beraninya kamu. Xiao Chen, jika kau berani membunuh Old Eight, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bab 656. Xiao Chen, hentikan. Xiao Chen, aku rasa kau tidak berani. Tiba-tiba, semua kaisar melepaskan aura mereka pada saat yang sama, dan raungan mereka melesat langsung ke langit, menggetarkan gendang telinga banyak orang dan membuat mereka sakit. Bahkan awan di atas 9 langit pun terguncang dan hampir terkoyak hidup-hidup. Namun sayang, kekuatan dahsyat ini tidak dapat menghentikan Xiao Chen. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan dalam gerakannya. Tinju itu terhunus, dan langsung menghantam tubuh Kaisar ke-8. Dalam sekejap, Kaisar ke-8 kehilangan kekuatannya, dan satu-satunya lengan dan kedua kakinya yang tersisa semuanya jatuh tak berdaya. Jurus terkuat itu, dilepaskan, energi yang kuat, bertabrakan dengan momentum para kaisar, dan tanpa diduga, mematahkan momentum para kaisar. Serangan itu tidak hanya melemparkan semua kaisar mundur beberapa langkah, tetapi juga membuat lubang besar di awan gelap di atas langit, sehingga sinar matahari dapat menyebar ke bawah dan menyinari Xiao Chen. Kapal perang spiritual yang tak terhitung jumlahnya terguncang, mengambang tak berdaya menuju langit berbintang. Apa? 8 tua. Dia benar-benar membunuh Lao Ba dalam sedetik. Suara-suara di seluruh tempat itu tiba-tiba terdiam, dan semua orang menatap Xiao Chen yang berdiri di udara dengan tangan terkepal, siap membunuh segalanya. Pemandangan ini benar-benar sangat mengejutkan. Tahukah kau, dia adalah lelaki sakti yang berada di puncak level ke-10 Kaisar Ilahi. Kaisar ke-8 dari Galaksi Vega. Kekuatannya telah mencapai tingkat puncak seorang prajurit. Tetapi, bahkan pada titik ini, dia masih terbunuh seketika oleh Xiao Chen. Jika Xiao Chen menyerang secara tiba-tiba, orang-orang yang hadir kurang lebih akan memahaminya. Tapi, Xiao Chen hanya melancarkan serangan balik pada saat-saat terakhir setelah diserang langsung oleh Kaisar ke-8, yang telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Dalam keadaan seperti itu, sudah sangat bagus bahwa Xiao Chen dapat menstabilkan dirinya dan memastikan bahwa dia tidak akan terbunuh hidup-hidup. Namun, dia benar-benar berhasil melakukan serangan balik sepenuhnya. Dan kami meraih kemenangan besar. Bunuh lawan dalam satu gerakan. Ya Tuhan, orang ini terlalu kuat, bukan? Mungkinkah puncak tingkat ke-10 Kaisar Ilahi tidak dapat lagi menekannya? Para kaisar mengepalkan tangan mereka dengan erat, menggertakkan gigi mereka, dan mata mereka penuh dengan kecemburuan dan iri hati terhadap Xiao Chen. Orang ini, sial,
baru berlatih selama 5 tahun, tetapi dia telah melampaui mereka semua yang hadir. Beberapa dari mereka telah berlatih selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Xiao Chen mengabaikan keterkejutan mereka dan perlahan mendorong tubuh Kaisar ke-8 keluar dari pelukannya. Plop! Kaisar ke-8 terlempar ke tanah seperti ikan asin. Hati semua orang terkepal. Xiao Chen, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan tenang. Siapa selanjutnya? Meneguk. Meskipun kalimat ini sangat acuh tak acuh, namun kalimat itu penuh dengan niat membunuh yang dingin yang membuat hati orang-orang bergetar. Para kaisar saling memandang, dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Mereka mengepalkan tangan, menyipitkan mata, menatap Xiao Chen, dan berkata dengan dingin. Xiao Chen, jangan terlalu bangga. Benar sekali. Jangan kira kami takut padamu hanya karena kau membunuh Laoba. Semua orang yang datang ke sini hari ini tidak lebih lemah darimu. Benar sekali. Xiao Chen, kamu tetap akan mati hari ini. Xiao Chen membuka lengannya dengan ekspresi tak terkendali di wajahnya. Aku di sini, datang saja dan bunuh aku, buat apa buang waktu bicara. Namun, setelah kata-kata itu jatuh, tidak ada yang berani bergerak. Yang lain telah melihat dengan jelas kematian tragis Kaisar ke-8. Tidak ada yang berani maju. Lagi pula, kultivasi semua orang hampir sama. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah mereka naik, mereka akan langsung dibunuh oleh Xiao Chen. Melihat pemandangan ini, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dasar pengecut. Kau ingin membunuhku, dan aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak berani datang. Baiklah, aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Kalau begitu, datang saja bersama-sama. Kalimat ini membuat semua kaisar dewa yang hadir marah sekaligus senang. Mereka marah karena Xiao Chen begitu sombong dan meremehkan mereka. Mereka senang karena Xiao Chen begitu sombong hingga berani melawan mereka semua sendirian. Ini sama saja dengan mencari kematian. Mereka hanya khawatir tidak bisa bekerja sama untuk menghadapi Xiao Chen. Namun, sedetik kemudian, Xiao Chen justru menantang mereka untuk bekerja sama. Dasar anak sombong. Xiao Chen, apa kau benar-benar mengira kaulah tuannya? Benar sekali. Saudara-saudara, kamu, Xiao Chen kecil, berani sekali meremehkan kami seperti ini. Jika kita tidak bertindak, bukankah kita akan ditertawakan sampai mati oleh orang lain di masa depan? Bagaimana kita, para kaisar, bisa mendapatkan pijakan di galaksi Vega? Ayo kita bersama-sama membunuh Xiao Chen untuk memenuhi keinginannya. Semua orang berbicara sekaligus, tetapi Xiao Chen hanya mencibir. Orang-orang ini ingin mengambil keuntungan, tetapi mereka masih berbicara dengan sangat benar, itu benar-benar memalukan. Sambil mendengus dingin, Xiao Chen menghentakkan kakinya dan langsung terbang ke udara. Dasar sampah. Mereka membuang-buang waktuku. Melihat Xiao Chen mengambil inisiatif menyerang, wajah semua orang berubah drastis seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Dia datang. Cepat serang. Semua orang, hentikan dia bersama-sama. Aku tidak percaya kita memiliki lebih dari 10 kaisar dewa puncak di sini. Apakah kita masih bisa takut pada Xiao Chen? Unggul. Semua kaisar menyerang pada saat yang sama. Dalam sekejap, 13 sinar emas yang menyilaukan menyala di langit. Sinar emas tersebut melambangkan keadaan puncak dari 13 kaisar dewa, dan pada saat yang sama, mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka. Seluruh pulau langit langsung ditekan dan jatuh terus-menerus sejauh 10.000 meter. Di langit berbintang, kecepatan turunnya begitu cepat sehingga banyak praktisi di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menonton. Walau mereka berjarak miliaran kilometer, masih ada orang yang gemetar. Kuat sekali. Siapa dia? Bertarung di sana. Tingkat pertarungan ini mungkin melampaui pertarungan antar kaisar dewa, kan? Terlalu kuat. Ini mungkin perang terkuat di galaksi Vega kita, kan? Banyak sekali orang yang ketakutan, dan semua orang menatap ke arah tempat ini. Xiao Chen dan 13 kaisar dewa puncak akhirnya bertemu. Kaisar dewa pertama tidak berani ceroboh dan segera menebas dengan pedang. Cahaya pedang melepaskan sejuta kaki dan jatuh langsung ke kepala Xiao Chen. Jika pedang ini jatuh di kepala kaisar dewa di bawah level ke-7, itu akan cukup untuk membunuhnya seketika. Dan, manfaatkan situasi ini untuk membelah penjara pulau langit di bawah menjadi 2 hidup-hidup. Tetapi, musuh pedang ini adalah Xiao Chen. Bersambung.